Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, terima kasih sudah hadir menunggu dan mohon maaf untuk keterlambatan. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, mungkin ada yang tidak di sini. Marbot. Mudah-mudahan dicatat jadi amal i'tikafnya insyaallah. Salawat salam selalu terlimpah untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan ketiga seperti biasa kita mengangkat topik bedah buku sebetulnya mungkin ya. Kita mengkaji kitab yang disusun oleh Dr. Muhammad Al-Uraifi, Syekh Al-Uraifi, tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Menurut beliau, kalau hadisnya insya Allah sahih, kalau hadisnya hadis yang dipilih, tapi kalau apakah ini sudah terjadi atau belum, sifatnya ijtihadi, sifatnya ijtihad dari beliau. Dan kita masih di pembahasan tanda kiamat kecil yang sudah terjadi menurut beliau. Hari ini kita masuk tanda yang ke-66 dan beliau menggabungkan dengan 67 ini. Ghala'ul muhur thumma tarkhus, ghala'ul khail thumma tarkhus. Ghala artinya mahal, rakhis artinya murah. Cuman kalau kita umroh, pedagang lebih senang pakai bahasa Indonesia, murah-murah daripada bilang rakhis. Ada hesek, lebih gampang bilang murah. Ghala'ul muhur, mahalnya mahar, thumma tarkhus, kemudian setelah itu menjadi murah. Ghala'ul khail, mahalnya harga kuda, thumma tarkhus, kemudian jadi murah. Ini judul tanda kiamatnya. Dan seperti yang sudah penulis mengambil dari satu hadis yang mengumpulkan banyak tanda, kemudian dipecah jadi beberapa bab. Dan kita lihat hadisnya ternyata menggabungkan antara tanda-tanda yang di bulan lalu kita bahas. Hadis tentang antattakhidal masajida turuqan, menjadikan masjid sebagai tempat orang lewat. Jadi dalam satu rangkaian hadis tapi dipecah jadi beberapa tanda. Kita mulai dari hadisnya dulu. Dari Kharijah bin As-Salt Al-Burjumi. Kharajna ma'a Abdillah. Kami suatu waktu pernah keluar bersama dengan Abdullah. Min darihi, dari rumahnya. Wal imamu raki'un, dan imam dalam keadaan sedang rukuk. Faraka'na thumma masyayna hatta tasalna bis-shaff famarra rajul. Singkat cerita, ikut ruku, kemudian salat dan duduk di masjid. Famarra rajul, kemudian lewat. Ya, ini hadis di bulan lalu ya. Dalam masjid ada orang lewat, faqala assalamu alayka ya Aba Abdurrahman.
menyapa Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum ya Abu Abdurrahman. Faqala, kata beliau, Allahu Akbar, sadaqallah wa rasuluh. Maha benar Allah dan Rasulnya. Falamma qadayna shalah qulna ya Abu Abdurrahman ka'annahu ra'aka taslimar rajul. Kenapa? Ada masalah apa dengan orang yang menyapamu, mengucapkan salam kepadamu? Kok diresponnya seperti ada sesuatu yang besar? Orang nyapa malah menyebut Allahu Akbar, sadaqallahu wa rasuluh. Kata beliau, ajal, kana yuqal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna min asyratis saati an tattakhidal masajid turuqa. Di antara tanda-tanda hari kiamat kalau masjid dijadikan sebagai tempat orang lewat. Wa an yusallimar rajulu ala rajuli bil ma'rifah. Dan orang menyapa, mengucapkan salam hanya karena kenal saja. Kenal atau tidak kenal, harusnya kita sapa, kita salam. Wa an yusallimar rajulu ala rajuli bil ma'rifah wa an tattajiral mar'atu war rajulu jami'an. Dan saat wanita dengan pria bareng-bareng berdagang, bertijarah, berbisnis, wa an taghluwan nisa'u wal khailu jami'an, dan saat mahar perempuan dan harga kuda meninggi, thumma tarkhus, kemudian menjadi murah, fala taghlu abadan, kemudian menjadi murah dan tidak mahal lagi selama-lamanya. Ini isi hadisnya yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Dan kalau melihat riwayatnya riwayat bukan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Salah. Riwayat Hakim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan juga dari Tabrani, diriwayatkan juga dari Al-Haythami. Nah, penggalan-penggalan hadisnya sudah disampaikan di bab-bab sebelumnya. Hari ini babnya tentang wa antaghluwan nisa'u wal khairu jami'an thumma tarkhus. Saat mahar dan harga kuda meninggi barengan, jami'an thumma tarkhus, kemudian jadi murah. Saya belum ngecek harga kuda zaman dulu dengan harga kuda zaman sekarang. Emil ya, ada yang punya kuda? Berapa harga kuda sekarang? $100 juta sampai 1 miliar, 3 miliar. Kalau kuda lumping kalau kuda delman kayak gitu 20 juta. Kuda yang delman itu, kuda yang kecil, kuda di ITB gitu, kuda 20 jutaan. Oh, Masya Allah. Baik. Sebetulnya sebentar. Ini karena babnya cuma satu halaman. Jadi satu halaman pun isinya cuma hadis saja. Sisanya setelah itu langsung masuk ke bab 68. Jadi kita sudah selesai baca kitabnya. Bab ke 66 dan 67. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada di saya lupa pernah menyampaikan atau belum tentang harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam interaksinya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah jual beli kendaraan. Nah, ini dia. Tentang jumlah harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau melihat redaksi hadisnya, ini Nabi menggabungkan antara mahar dengan harga kuda. Tsumma ghalal muhur, tsumma tarkhus. Dan saya coba cari di rujukan yang lain, di hadis yang lain, ternyata sama, seragam. Disandingkan antara kuda dengan wanita. Penyebutannya. Artinya, ini bukan berarti menyamakan, karena bukan begitu, bukan. Tapi pasti ada satu hal. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan antara dua hal ini? Naik dan turunnya itu bareng. Naiknya mahar selaras dengan naiknya harga kuda, dan turunnya mahar selaras dengan turunnya harga kuda. Jadi kalau melihat beberapa penjelasan di antara penyebabnya, karena kuda itu dulu dipakai untuk alat untuk bertempur. Saat kebutuhan terhadap alat utama sistem persenjataan tinggi, namanya supply and demand juga pasti berlaku begitu ya. Kalau perang lagi berkecamuk, maka alat perang juga harganya jadi mahal-mahal. Salah satunya adalah kuda. Dan ya kalau zaman sekarang orang bilang bisnis adalah perang, dan perang juga adalah bisnis. Perang jadi bisnis buat mereka yang produsen senjata. Produsen senjata butuh market, butuh perang. Sejak zaman dulu, bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak memproduksi senjata adalah orang-orang Yahudi. Banyak dari orang Yahudi itu jadi pandai besi, dan mereka juga yang selalu ada di balik layar perpecahan. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kullama aradu auqadu naran lil harbi atfa'ahallah. Setiap kali mereka menyalakan api perang, bahasa Al-Qurannya luar biasa. Kullama auqadu naran lil harb, mereka selalu menyalakan api peperangan, atfa'ahallah, dan Allah juga yang selalu memadamkan api tersebut. Ayat ke-64. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'ahallah. Setiap mereka menyalakan api peperangan. Ini ayat 64 tentang orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mereka berkata, menuduh Allah Subhanahu wa taala tangannya itu tergenggam. Mereka memfitnah dengan tuduhan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tangan Allah itu tidak terulur, bahwa yang dermawan itu orang-orang Yahudi. Yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ya. Kata orang Yahudi, kalau Allah itu, ini orang Yahudi mengomentari, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu dermawan, maka di dunia ini semuanya akan kaya raya, berlimpah. Tapi Allah tuh baiknya cuma ke orang Yahudi, dan Yahudi baik kepada semua. Sementara tangan Allah Subhanahu wa taala tertahan, terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan yanfiqu kaifa yasha. Allah yang memberi kepada seluruh hambanya yang dikehendaki. Sampai ke ayat kullama auqadu naran lil harbi atfa'ahallah. Setiap mereka menyalakan
api peperangan. Setiap mereka menyalakan api peperangan. Jadi kalau ada konflik berskala masif yang besar, tinggal di tracing saja. Ada Yahudi nggak di belakangnya? Kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Baik, kembali ke tema tentang permaharan. Tema tentang permaharan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahar akan meninggi. Kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim berbicara tentang mahar. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran tentang mahar. Dan adakah batasan di dalam Al-Quran mahar itu harus sekian, harus seperangkat alat mandi, alat sholat, itu dengan masjid-masjidnya kalau alat sholat. Di surat An-Nisa misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mahar itu dengan beberapa sebutan. Kata maharnya sendiri itu nggak disebut di Al-Quran. Al-Quran kadang menyebut mahar dengan sebutan sedekah, dengan sebutan nihlah, dengan sebutan ujrah. Ujrah, nihlah, sedekah. Maharnya sendiri malah tidak disebut. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Dan berikanlah kepada wanita itu sedekahnya sebagai pemberian, saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Di surat An-Nisa ayat 24 Allah menyebutnya sebagai fariḍah, kewajiban yang harus ditunaikan. Fariḍah. Di surat An-Nisa ayat ke-20, ini surat yang pernah jadi dinamika, keributan antara Khalifah Umar bin Khattab dengan salah seorang rakyatnya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan jika kalian ingin, kalian maksudnya ke para suami, istibdala zawjin makana zawjin. Istibdal tukar. Istibdala zaujin makana zaujin, menukar itu menceraikan satu kemudian menikah lagi. Karena puntennya ibu tenanaun lah dari jemaah ya kajian begitu. Yang dibatasi itu jumlah istri, bukan jumlah nikah. Istrinya tetap 4 walaupun nikahnya mungkin sudah 10 kali. Pemacarana pijanulah. Nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4. Nikahnya 4 kali, cerai yang kedua, nikah lagi yang kelima. Berapa istrinya? 4. Cerai yang keempat, nikah lagi yang keenam. Berapa istrinya? 4. Nikah yang ketiga, cerai yang ketiga, nikah lagi yang ketujuh. Berapa istrinya? 4. Cerai yang pertama, nikah yang ke-8. Berapa istrinya? Cerai yang ke-6, nikah yang ke-9. Berapa istrinya? Cerai yang ke-6, 7, 8, nikah ada yang 10, 11, 12. Berapa istrinya? Yang dibatasi adalah jumlah istri, bukan jumlah pernikahannya. Ini namanya istibdal zaujin makana zaujin. Istibdal dari kata badal. Badal, jadi diganti begitu, ditukar. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan sudah ngasih, dan kalian para suami sudah ngasih salah seorang di antara istrinya qintara. Qintar itu harta yang menutupi orang yang ada di depan. Jadi seserahannya tumpuk, maharnya tumpuk, emasnya ditumpuk sampai orang yang dikasih itu nggak kelihatan lagi, saking banyaknya. Ini salah satu makna qintar. Wa ataitum ihdahunna qintara,
dan kalian sudah ngasih mahar yang menggunung dan sekarang pengen nikah lagi, pengen menceraikan yang ini, menikah dengan yang itu, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan walaupun yang sudah diberikan itu sudah menggunung. Walaupun uang yang diberikan itu banyak, nggak boleh diambil sedikit pun, dipakai modal yang nikah itu nggak boleh. Nggak boleh. Apanya? Nggak boleh kadeh. Mah, namut artos. Saya artos mah eta we emas atau tambut. Yang naon? Jangan pakai yang itu. Ini konteks ayatnya, jangan ngambil yang sudah diberikan untuk nikah lagi. Apalagi sudah diceraikan, diambil lagi hartanya, kemudian dipakai lagi buat nikah. Kalaupun mau nikah, mangga silahkan, tidak mengharamkan nikah laginya. Asal syarat dan ketentuannya dipenuhi. Nomor 1 adalah kawani. Nomor 2, 3, 4-nya mampu, adil dan seterusnya lah. Nah, betul. Ala kulli hal, tidak berangkat dari ayat ini, jangan ngambil harta yang sudah diberikan untuk dipakai nikah lagi. Termasuk walaupun akadnya cuma meminjam. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Sekecil apapun jangan diambil. Sekecil apapun jangan diambil, walaupun ya, apalagi kalau konteksnya tadi yang naon Pak, yang modal kawin. Ini konteks ayatnya. Wa in aradtum. Nah, Umar bin Khattab, Bapak Ibu, Umar bin Khattab, beliau pernah saat menjadi khalifah, karena kondisi di zaman Umar bin Khattab banyak pemuda yang lambat menikah, lama menikah karena mengumpulkan mahar. Karena banyak yang mematok maharnya itu tinggi-tinggi. Di zaman Umar. Mahar itu mahal luar biasa, akhirnya pemuda mereka bujangannya lebih lama. Akhirnya Umar bikin ijtihad, bikin kebijakan. Dikeluarkan cap call-nya, keputusan khalifah, Kepresnya. Cap call, keputusan khalifah in call, instruksi khalifah pekol, peraturan khalifah, NSPP. Peraturan khalifah diumumkan, disosialisasi di depan publik di masjid. Umar memutuskan bahwa mahar itu dibatasi, tidak boleh lebih dari sekian di depan publik. Ada seorang perempuan, silahkan, kata Umar bin Khattab, silahkan bicara. Ya Amiral Mukminin, kenapa Anda ingin membatasi hak yang Allah berikan kepada wanita dengan bebas? Padahal Allah berfirman, "Fala ta'khudhu minhu syai'a." Dan kalian sudah memberikan kepada istri kalian qintaran, mahar yang menggunung, maka jangan diambil. Allah menyebut qintar. Kenapa Anda membatasi supaya tidak qintar? Allah menyebut bahwa boleh ngasih mahar sampai qintar. Tapi kenapa Anda membatasi jangan sampai qintar? Kira-kira kalau kita ada di posisi seperti Umar bin Khattab, mana yang lebih paham Al-Quran, Umar atau wanita tadi? Umar, betul? Umar itu hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar dalam kebijakan publiknya saat dikritisi oleh rakyatnya di depan publik dikritisinya. Kemudian pakai dalil wa ataitum ihdahunna qintara, kata Umar bin Khattab, sadaqatil mar'ah wa akhta'a Umar. Perempuan itu sudah benar dan Umar yang salah. Maka sejak itu Umar nggak pernah lagi membuat kebijakan pembatasan mahar. Nggak pernah dibatasi karena ayatnya clear, wa ataitum ihdahunna qintara. Boleh meminta mahar ya, beda deh kalau uang panai atau uang beda deh sama babna. Boleh mahar itu qintar, fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi
ayat ini yang kemudian ya, walaupun pada akhirnya Bapak Ibu ini bukan sebuah kewajiban, ini juga bukan jadi dosa kalau misalnya maharnya terlalu ringan, gitu ya, terlalu mudah. Karena dalam prakteknya di zaman Nabi sekalipun ada sahabat yang dinikahkan itu hanya dengan cincin dari besi, asal sama-sama ridho jadi. Ada yang dinikahkan dengan jadi guru ngaji. Saya siap jadi guru ngaji, mengajarkan beberapa surat Al-Quran. Ridho, hadir sudah. Ah, bapak-bapak, insya Allah juz 30 mampir aku gitu. Bisa gitu. Ada yang ya macam-macam lah. Waib, ada yang kalau dicicil boleh nggak maharnya? Boleh tidak kalau dicicil secara fikih? Tidak ada larangan, tidak dosa. Saya terima nikahnya dengan mahar 30 gram emas, kredit, anjuk gitu. Dan disebutkan nganjuk selama 30 bulan, kalau terlambat denda 5%. Enggak boleh. Kredit seumur hidup. Dan kalau sudah disebutkan, kita bahas hukum-hukum fikihnya. Wa in aradtum istibdala zawjin maka nazawji wa ataitum ihdahunna qintar. Masih di ayat Al-Qur'an di ini Al-Baqarah ya 236 dan Al-Baqarah 237. Masih bab tentang mahar. Bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang mahar? Satu tadi mahar boleh qintar, mahar juga boleh yang disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya. Bagaimana kalau maharnya belum ditentukan nominalnya? Apakah pernikahannya sah? Tetap sah, tapi mahar itu jadi tetap sebuah kewajiban. Saya nikahkan yang nikah dia. Saya nikahkan Mas Irwan dengan putri kandung saya, Fulanah binti Fulan, anak kandung saya yang sudah saya didik dari kecil sampai sekarang usianya 50 tahun. Misalnya. Tanpa menyebutkan mahar. Ketika nominalnya tidak disebutkan, bukan berarti mahar itu jadi tidak wajib untuk diberikan. Tetap suami wajib memberikan mahar kepada istri. Bagaimana kalau ya pas dilihat, pas ketemu, pas didatangkan calonnya, geningan iya. Ternyata enggak sesuai, ternyata enggak pas begitu, ternyata enggak cocok, ternyata enggak seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Maka saat diceraikan masih tetap wajib untuk diberikan pemberiannya. Masih tetap diberikan. Kalau mahar sudah ditentukan saat akad di ayat 237. Al-Baqarah ayat 237. Maka kalau maharnya sudah disebutkan, wajib dibayarkan 50%. Ini semuanya sebelum terjadi hubungan suami istri ya. Sebelum terjadi hubungan suami istri tetap wajib dibayarkan walaupun nominalnya 50%-nya. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. 236, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istrimu. Jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, tapi hendaklah kalian memberikan satu mut'ah, pemberian hadiah sebagai hiburan kepada mereka
sesuai dengan batas kemampuan. Orang mampu menurut kemampuannya, orang miskin menurut kemampuannya yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan. Ayat 237-nya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istrimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, oleh wali, dan memaafkan lebih dekat dengan takwa. Dan ini ayat yang pernah kita sampaikan di pertemuan terakhir kalau tidak salah, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi diatur sedemikian rupa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang pemberian mahar sebelum, setelah, sebelum berhubungan, setelah berhubungan, kalau disebutkan ketika akad, kalau tidak disebutkan ketika akad, dan seterusnya. Masuk dalam wilayah fikih perakad dan pernikahan. Baik, kita lanjut. Bagaimana mahar istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Standar Ummul Mukminin, standar Ummahatul Mukminin, standar istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling mahal, paling tertinggi mahar itu istri Nabi dari anaknya Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan itu maharnya paling mahal, paling tinggi. Tapi yang ngasih bukan Nabi. Yang ngasih bukan Nabi. Jadi ada yang ngasih hadiah, ada yang mewakili Nabi untuk memberi mahar atas nama Nabi. Karena istrinya Abu Sufyan namanya Romlah, waktu dinikahi oleh Nabi, posisi beliau lagi di negeri Habasyah. Posisinya lagi di Habasyah, bukan di Mekah, bukan di Madinah, posisinya di Habasyah. Suaminya meninggal dunia, kabarnya nyampe ke Madinah, nyampe ke Mekah, Rasulullah kirim utusan, kirim surat, tolong minta ke Raja Najasyi jadi wakil Nabi menikahi anaknya Abu Sufyan ini. Dan karena Raja Najasyi yang jadi wakil, ngasihnya juga sesuai dengan kemampuan Raja Najasyi. Jadi ini Kang hoyong nikah, hoyong kenku saya mahar nanya, hoyong nikah sarang mana? Sarang itu. Biasa ku mamang dibantosan. Neng, hoyong nikah alin sarang saha? Pokok nama sarang pamegat anu bade masihan mahar nanti 200 miliar. Wah, siap atuh. Ah, iya, itu jalmina. Ahlim sarang eta. Tapi iya artosna 200 miliar kanggo mahar nah gitu. Iya, mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewakili Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling tinggi karena diwakilkan oleh seorang raja. Tapi secara umum istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maharnya itu rata-rata 500 dirham, perak 500 dirham. Kalau 1 dirham itu sekitar 3 gram. Sekarang harga perak berapa? 36.000. Meh gampil lah, 50.000 mungkin. 50.000 dikali berapa? 1.500. Kurang jadi nah. Memang jam segini rada hese matematika teh ya. 1.500 dikali 50.000, 75 juta.
75 juta kurang lebih kalau kita pukul rata 1 gram peraknya 50 ribu. Karena sodaquhu dalam hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana sodaquhu li azwajihi fintai asyrata uqiyatan wa nasya. Sodaknya Rasulullah, maharnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk istrinya 12,5 uqiyah, 12 uqiyah dan 1 nash. Ini kalau dihitung, memang sekarang juga orang Arab nggak pakai istilah uqiyah, satuan-satuan masa lalu. Tapi kalau didirhamkan, nominalnya 500 dirham perak, sekitar ya 60 juta kurang lebih menurutnya, tergantung kursnya. Tapi selain mahar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah-hadiah di luar mahar, seserahan kalau bahasa kita sekarang, seserahan. Ada yang mengatakan untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha maharnya memang 500 dirham. Tapi pemberian di luar mahar, Rasulullah memberikan 20 ekor unta muda betina. Apa artinya kalau unta muda betina? Aset investasi yang bisa bertambah, ya, bisa bertambah. Kalau 1 ekor unta itu harga seberapa? Seunta? Katakanlah 70 juta, gitu ya. 70 dikali 20 berarti 1,4. 1,4. Kalau dirupiahkan kurang lebih 1,4 dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk unta. Sementara ke Ummu Habibah, ini anaknya Abu Sufyan, nama aslinya Romlah. Ummu Habibah diberi 400 dinar. 1 dinar sekitar 1 harga domba. Yang paling bagus seberapa? 4 juta. 4 juta dikali 400, 16 M. 16 ya. 16 miliar. Maharnya 16 miliar. Dan dari sini kita mencoba memahami ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah, surat 60. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Salah satu di antara tafsirannya tentang permusuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan mawaddah. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan mawaddah antara engkau dengan orang-orang yang kau musuhi di antara mereka. Wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Di antara yang meredakan tensi antara umat Islam Madinah dengan orang kafir Quraisy di Mekah, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan gubernurnya Mekah, pemimpinnya Mekah, sesepuhnya Mekah, pasca Badar, pasca Uhud, pasca Khandaq, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang senior-senior mati terbunuh. Yang tersisa tinggal Abu Sufyan. Tinggal Abu Sufyan kemudian jadi tokoh. Jadi maharnya Ummu Habibah yang nilainya sangat fantastis. Satu pesan dari Raja Najasyi untuk Nabi bahwa Raja Najasyi loyal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan kepada Nabi bahwa Raja Najasyi memberikan hadiah yang terbaik, mahar yang terbaik kepada istri Nabi. Yang kedua, pesan kepada penduduk Mekah bahwa yang hijrah ke Habasyah ini dalam keadaan baik-baik saja. Informasinya ke Abu Sufyan. Kalau orang nomor 1 anaknya dinikahi oleh Nabi dengan mahar yang fantastis, ya namanya orang tua pasti akan bahagia kalau anaknya dibahagiakan oleh calon suaminya atau oleh suaminya. Jadi akhirnya tensinya reda turun. Yang ketiga,
Di antara istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maharnya agak beda, ini Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Bapaknya Yahudi, Huyai bin Akhtab, dan Sofiyah di perang Khaybar itu ditangkap jadi tawanan karena anak tokoh, karena anak kepala suku, tidak biasa jadi budak. Akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin melakukan mukatabah. Apa itu mukatabah? Budak yang minta kepada majikannya untuk dimerdekakan dengan syarat majikannya mendapat uang tebusan. Kalau memerdekakan budak kan biasanya saya bayar ke majikannya, bebaskan budak ini, merdeka. Tapi kalau budaknya yang pengen merdeka, budaknya bikin akad, namanya akad mukatabah. Pak, bebaskan saya nanti bayar ke Bapak. Cicil boleh. Namanya mukatabah. Nabi menjadikan mukatabah ini sebagai maharnya. Jadi saya akan membayar untuk Anda sekian. Kata Nabi, enggak usah. Saya jadikan mukatabah ini sebagai mahar untuk kemerdekaan Anda dan sebagai istri Anda, sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sama dengan Juwairiyah binti Al Harith. Keluarganya ditangkap di mana? Di perang Bani Mustalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Juwairiyah ini juga sama anak tokoh, bapaknya adalah tokoh kepala suku, dibebaskan Juwairiyahnya. Akhirnya para sahabat membebaskan keluarganya Juwairiyah. Ini mahar dalam sirah, mahar di zaman Rasulullah, mahar istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita sampaikan, di zaman Umar bin Khattab pernah membuat peraturan membatasi mahar maksimal seperti yang dibayarkan oleh Rasulullah, maksimal tidak lebih dari 75 juta, seperti Nabi, mencontoh ke Nabi. Maksimal 75 juta mahar itu. Kata Umar, barang siapa yang memberi mahar lebih dari 500 dirham, maka kelebihannya akan ditarik ke Baitul Mal. Nah, mungkin ini jadi ide nanti, pajak mahar. yang banyak kan, kalau hibah ada pajaknya begitu ya. Kalau warisan juga kena pajaknya. Sekarang emas juga begitu ya, emas ada pajaknya begitu. Nah, duka si ganang kema pajak pernikahan. Mudah-mudahan tidak terdengar ya. Pajak mahar namanya. Tapi kalau sudah sampai ke MKP, mahar kena pajak. Sanes PKP, MKP, mahar kena pajak. Diinterupsi oleh perempuan tadi. Kata dia, jika Allah telah mengizinkan pemberian mahar hingga 1 kintor harta yang menggunung, mengapa engkau justru melarangnya dan membatasi? Kata Umar, asabati imra'ah wa akhta'a Umar. Perempuan ini sudah benar dan Umar yang salah. Jadi ternyata bolehnya Quran, ini nih uniknya begini, Bapak Ibu, dinamika permaharan. Quran menyebut boleh sampai kintor. Rasulullah prakteknya meratakan 500 dirham. Umar kemudian memberikan pembatasan sesuai Nabi, diprotes oleh rakyatnya, dan Umar kemudian membebaskan lagi. Jadi ternyata permaharan ini sangat fleksibel. Hingga Rasulullah tadi memprediksi akan mahal, kemudian akan murah. Akan naik, kemudian akan murah. Dan ya, murahnya kalau dikaitkan dengan kuda, salah satu penjelasan yang saya baca, di saat perang itu sudah semakin mereda, orang nggak perlu lagi pakai kuda, senjata dan alat untuk berperang itu semakin tidak dibutuhkan, dan karena kebutuhannya turun, harganya juga jadi turun. Apa efeknya dengan perempuan? Hubungannya dengan perempuan tadi apa?
Karena perang itu sudah berlangsung lama. Entah itu perangnya perang Malhamah Kubro atau perang Armageddon dan seterusnya lah. Akhir zaman banyak peperangannya. Efek dari peperangan yang paling terasa adalah laki-laki makin sedikit, korban peperangan mayoritasnya adalah laki-laki yang ikut bertempur, perempuan makin banyak, dan kalau perempuan makin banyak, laki-laki semakin sedikit, akan tidak tepat kalau kemudian matok mahar yang tinggi. Apalagi recovery pasca perang itu butuh biaya yang besar juga. Ini salah satu penjelasan kenapa mahar dengan kuda disandingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba cari-cari tentang ya ini KHI lah, kompilasi hukum Islam tentang permaharan di Indonesia. Hanya sekedar untuk FYI saja. Ternyata diatur dalam Impres nomor 1 tahun 91 zaman Presiden saya 91 berarti Pak Harto ya. Pasal 32, mahar hak milik pribadi istri secara penuh. Suami, orang tua atau wali tidak berhak atasnya. Hanya kadang suka dibedakan antara iya mah ada sanes mahar. Ini mah permintaan keluarga. Ini mah permintaan dari bapak dan ibu dan kakek dan nenek dan buyut dan bau dan jawa orang dan budek-budeknya. Mahar nama alit, mahar nama paling nganti 20 gram emas. Mahar mutlak milik suami. Kemudian di pasal 33, mahar sah dibayar tunai atau dihutang. Secara fikih juga benar. Utang mahar wajib dicatat batas waktunya di akta nikah resmi. Barangkali ada yang pernah mempraktekkan di sini. Pulang bayar tunai semua begitunya. Bisi misalnya nanti supaya jadi konten lah kali-kali. Bagus kalau ada kayak gitu dibayar. Kayaknya cepat viralnya. Dibayar cicil sampai 2 tahun. Ternyata setelah 1 tahun cerai. Tetap harus dibayar. Namanya hutang, tetap harus dibayar. Pasal 35-36, kalau mahar rusak sebelum diserahkan atau terbukti sebagai barang cacat curian, suami diwajibkan mengganti dengan barang nilai yang sepadan. Di pasal 34, ini sama seperti tadi ya. Cerai setelah berhubungan intim, ba'da dukhul, suami wajib 100% memberikan mahar kepada istri. Cerai sebelum berhubungan 50%, setengahnya. Suami meninggal dunia sebelum hubungan intim 100% penuh. 100% penuh. Istri tetap berhak atas hak mahar ditambah dengan hak waris. Hanya menikah dengan yang kira-kira di no benghar no tareh mahotna di beberapa daerah ternyata ada beberapa istilah yang berbeda-beda begitu ya. Ada istilah uang panai di Bugisnya, uang panai mah ada bajapuik dan seterusnya. Intinya kalau dalam ya kalau di zaman jahiliyah mahar itu nggak pernah menjadi syarat, khususnya pernikahan yang sifatnya jahiliyah. Bahkan kadang perempuan yang menawarkan diri, jadikan saya istri, saya menghibahkan diri kepada Anda. Tanpa harus pakai mahar. AA, nikahi aku AA. Kuma? Apa? Gadis. Gratis ya, betul. Namanya hibah. Dan di dalam Al-Quran disebut yang seperti ini. Kalau seorang perempuan menghibahkan dirinya, tapi dengan catatan iwahabat nafsaha, surat Al-Ahzab ayat 50. Ini satu-satunya pengecualian di dalam Al-Quran kalau seorang perempuan memberikan dirinya gratis tanpa dimahari.
Selain itu semuanya harus pakai mahar yang syar'i. Surat Al-Ahzab ayat 50. Wahai Nabi, kami telah menghalalkan bagimu istri yang telah kau berikan mas kawinnya, hamba sahaya yang kau miliki, termasuk yang kau peroleh dalam peperangan yang Allah karuniakan. Demikian juga kami halalkan anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Terjemahannya apa? Anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, sepupu, sepipi lah, sepupu laki-laki, sepipi perempuan. Anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, sepupu. Anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, sepupu. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan wam ra'atam mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyyu ayyastankihaha. Dan dihalalkan bagimu perempuan mukmin yang menghibahkan dirinya kepadamu, kepada Nabi, kalau Nabinya mau. Iwahabat nafsaha lin nabi. Catatan pentingnya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk Nabi, bukan untuk semua orang beriman. Jadi tidak ada istilah nikah gratis. Tidak ada istilah nikahi aku tanpa mahar. Walaupun hanya mengajarkan surat Al-Ikhlas, walaupun cuma dikasih HP kentang, walaupun cuma dikasih ya dikasih apapun gitu. Yang penting maharnya tetap ada. Iwahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu ayyastankihaha. Dan kejadian di zaman Nabi, ada perempuan naik unta, kemudian di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang ada di atas unta ini dihibahkan untukmu. Maksudnya beliau, apa yang ada di atas unta ini dihibahkan untuk Nabi menikahkannya dengan yang lain. Nabi menikahkannya dengan yang lain. Iwahabat nafsaha bin Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang permaharan yang mahal kemudian jadi murah. Mungkin secara umum hari ini masih tinggi, masih beragam, kondisinya masih belum seperti yang digambarkan oleh Nabi menjadi murah. Ya, terbukti dengan usia pernikahan yang semakin ke belakang, makin mundur. Usia pernikahan yang semakin mundur ke belakang, terlepas dari faktor pendewasaan, terlepas dari faktor lingkungan dan seterusnya, salah satunya juga faktor mahar. Allahu a'lam bishawab. Saya kira ini mungkin yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri dengan tanya jawab. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Nanti insya Allah setelah ini ada pengumuman yang berkaitan dengan kajian kita dari Umi. Nanti insya Allah ada. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah seserahan bagian dari mahar atau bukan? Kalau sifatnya dimiliki full oleh perempuan, jatuhnya mahar. Kalau sifatnya full dimiliki oleh perempuan, maka itu maksudnya mahar. Karena mahar itu tadi hak mutlak penuh milik perempuan. Tapi kalau seserahan itu by request. Ibunya bilang, neng, nyungkeun kasih AA, naon, jam Rolex, yang mama, neng, naon, nyungkeun kasih AA, naon, proyektor, yang naon, yang bapak, yang naon, nonton Persib. Kakaknya, neng, nyungkeun kasih AA, naon, mobil naon, misalnya teh, Lamborghini, misalnya teh, yang naon, yang balapan, AA.
Jadi yang dimiliki oleh perempuan khusus itu namanya mahar. Tapi yang kemudian diserahkan kepada yang lain, judulnya bisa tadi kita sampaikan, kadang bisa namanya uang panai, kadang namanya bejapui, namanya bisa, ya, masing-masing daerah punya istilahnya sendiri-sendiri. Dan membedakan mahar dengan seserahan ini nanti berdampak kalau misalnya terjadi perceraian, yang diserahkan itu adalah mahar. Yang dihitung oleh Al-Qur'an tadi adalah mahar, begitu. Yang kalau sudah berhubungan, kalau sudah masuk kamar, eh, dihukumi seperti orang yang sudah berhubungan, maka maharnya sekian. Mahar gitu. Yang di yang terikat dengan hukumnya adalah hukum mahar, bukan hukum seserahan. Bukan hukum seserahan. Jadi memang dipisah, apakah ini untuk si calon istrinya atau ini untuk keluarga dari calon istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Ya, jadi yang tadi ya nyambung ke pertanyaan pertama, yang dimaksud dengan mahar adalah yang disebut ketika akad. Betul. Saya terima nikahnya dengan mas kawin 30 gram emas dengan seserahan. Oh, berarti seserahan masuk mahar kalau begitu. Kalau disebut berarti seserahan termasuk mahar. Tapi kalau dengan mas kawin 30 gram emas, maharnya cuma mas kawin, seserahan di luar mahar. Di luar mahar. Jadi lihat, karena di kita di Indonesia ini sudah menjadi peraturan mahar harus disebut. Kalau tadi di Al-Quran kan mahar bisa disebut, bisa tidak, begitu ya. Kalau maharnya definitif, dan ini bagus disebut supaya nggak terjadi perselisihan. Ustaz gimana pas akad tidak menyebut mahar, jadi sabaraha maharna? Maharnya disesuaikan dengan kakak dan adiknya, distandarkan. Yang sudah nikah berapa maharnya? Oh, cari pertengahannya. Misalnya yang satu maharnya 100 juta, yang satu maharnya 50 juta. Jadi nu mana nyanakna tengah-tengah 75 juta. Karena pas akad tidak disebut, maka maharnya mahar saudara-saudaranya. Disebutnya mahrul ithli, mahar semisal. Jadi dalam fikih walaupun mahar tidak disebut, mahar tetap harus diberikan. Tapi berapa nominalnya? Nah, ini yang menjadi, makanya di kita diatur supaya tidak terjadi perselisihan, pas akad disebut berapa nominal maharnya. Kalau seserahan disebut berarti itu masuknya. Apakah harus ada seserahan? Enggak harus. Yang harus memahar. Tapi karena sudah jadi budaya, sudah jadi tradisi, diomongin namun itu kopet, RGHC dan seterusnya. Dan ya, sekarang saya melihat ada semacam tren, walaupun belum viral begitu. Nikahnya itu di KUA, hemat, irit, diundang beberapa keluarga yang terdekat, dan tabungannya, uangnya itu dipakai untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Sah. Kalau bicara sah, boleh. Kalau bicara boleh. Yang penting orang-orang terdekat itu tahu kalau saya dengan dia sekarang sudah suami istri. Tujuan dari walimatul urus adalah supaya menghindari fitnah. Jangan sampai orang bilang, Pak Iwan duaan dengan perempuan itu. Tapi kalau sudah diundang istri. Nah, tadi undang atau istri. Jadi tujuan walimah supaya tidak ada fitnah. Wallahu a'lam.
Sepertinya kalau cerai mah tanpa diumumkan sok nyebarnya lirahnya. Iya, eh Allah alam bisawabnya. Karena eh nggak tahu, saya nggak tahu apakah harus atau tidaknya, saya tidak tahu gitu ya. Tidak ada aturan, tidak ada anjuran untuk mengumumkan perceraian. Kalau perceraian, kalau pernikahan ada. Kalau pernikahan ada. Jadi sejauh yang saya pahami, wallah ini bisa salah ya. Ini bisa salah. Kalau perceraian diumumkan, diberitakan, diviralkan, justru malah membuat orang jadi geningan cerai, geningan cerai, geningan cerai. Harus lebih banyak duta KUA-nya daripada duta cerainya sebetulnya. Geningan artis itu cerai, geningan besar itu cerai, geningan viral di tag lambe turah dan seterusnya, sehingga berita yang dominan cerai. Akhirnya rumah tangga teh geningan di sini malah cerai hukum. Sejauh yang saya pahami, sejauh ini tidak ada kewajiban untuk mengumumkan perceraian. Tapi Allah a'lam bishawab ya. Kita periksa lagi. Ada lagi? Ya, dari saya cukup sekian. Kita lanjutkan dengan pengumuman dari Umi tadi. Untuk Umi mangga disilahkan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.